Bayangkan seorang perwira Romawi dari kekaisaran yang secara brutal memburu umat Kristen, diam-diam mendanai pembangunan gereja dari kantongnya sendiri. Paradoks yang luar biasa, kan? Ya, aneh banget kedengarannya. Pasti. Nah, hari ini dalam Deep Dive kita punya misi untuk membongkar sumber catatan sejarah tentang 5 gereja tertua di dunia. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ingatlah ini, label tertua itu selalu jadi perdebatan sengit. Bener banget. Selalu ada perdebatan antara sisa runtuhan arkeologis atau ya bangunannya masih berdiri utuh. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari awal banget. Ya, kita mulai dari Dura Europos di Suriah sekitar awal abad ketiga. Waktu itu kekristenan belum membangun monumen apa-apa. Belum ada gedung besar gitu ya? Sama sekali belum. Mereka beroperasi kayak sleeper cells atau sel gerilya gitu. Mereka ambil rumah tinggal biasa, terus merombak bagian dalamnya secara rahasia. Nah, disinilah kita menemukan kolam baptis dan lukisan dinding Yesus paling awal. Oh wow, jadi ini kayak fase gerilya bawah tanah ya? Bertahan hidup dengan membaur? Benar, taruhannya nyawa kan? Tapi baru beberapa dekade kemudian di Akaba Yordania, strategi mereka berubah total. Berubah gimana maksudnya? Mereka membangun gereja pertama yang secara spesifik dirancang dari nol sebagai tempat ibadah. Itu langkah berani untuk keluar dari bayang-bayang. Sayangnya, Ibarat startup, kalau Dura Europos itu fase beroperasi dari garasi rumah, Akaba ini momen mereka bikin kantor resmi pertama ya? tepat sekali analoginya. Tapi, yaitu, memunculkan diri ke permukaan malah memancing malapetaka. Kaisar Diokletianus langsung merespon dengan penganiayaan massal. Kenapa Romawi sampai merasa harus menghancurkan mereka sebegitunya sih? Romawi lihat penolakan umat Kristen untuk menyembah dewa negara itu sebagai pengkhianatan politik, bukan cuma beda agama. Akibatnya, gereja Akaba ini terpaksa ditinggalkan. Dan perlahan tertelan pasir gurun ya? Ya, mengunci sejarahnya sampai akhirnya baru ditemukan tak sengaja oleh arkeolog di akhir tahun 90-an. Tapi bersembunyi terus atau terkubur pasir kan nggak jamin mereka selamat-selamanya. Agar bertahan, mereka harus menyusup ke sistem kekuasaan musuh. Dan ini bawa kita ke kejutan besar di gereja Megiddo. Yang di bawah penjara modern di Israel itu? Bener. Lantainya dipenuhi mosaik dengan simbol ichthys atau ikan. Nah, simbol ikan ini jenius banget. Sebelum pakai salib, ichthys itu dipakai sebagai akronim bahasa Yunani untuk Yesus Kristus. Ini cara aman identifikasi sesama. Tanpa mancing kecurigaan militer Romawi kan? Betul. Tuh, tunggu. Ini paradoks yang saya sebutkan di awal tadi. Prasasti di mosaik Megiddo itu mencatat secara eksplisit kalau pembangunannya didanai oleh Gaianus, seorang perwira Romawi. Iya, memang mengejutkan. Gini, bagaimana seorang tentara dari kekaisaran penindas malah mendanai gereja sebelum agama itu dilegalkan, dan dia nggak dieksekusi atas tuduhan makar? Yang menarik di sini adalah, hal ini membuka mata kita pada realitas di lapangan yang sering bertolak belakang sama kebijakan ibu kota kekaisaran. Oh, jadi ada otonomi sendiri gitu di pos militer? Sangat otonom. Ekonomi lokal butuh kerjasama. Perwira kayak Gaianus mungkin lihat itu sebagai langkah pragmatis, jaga stabilitas, atau jangan-jangan dia sudah diam-diam pindah keyakinan. Adaptasi bertahan hidup yang luar biasa sih. Dan bayangkan, cuma dalam rentang satu umur manusia, sekte burunan ini bertransformasi jadi agama resmi negara. Ya, Katedral Echmiadzin di Armenia tahun 301 Masehi adalah simbol puncak legalitas ini. Itu gereja yang punya legenda unik itu kan? Bener banget. Dikisahkan, kalau Yesus turun dari langit bawa palu emas, terus memukul tanah untuk tentukan lokasi katedralnya. Dan setelahnya, institusi ini mengklaim menyimpan relikwi sakral. Kayak fragmen Bahtera Noh dan tombak suci. Tepat. Tunggu, dari agama bawah tanah, tiba-tiba mereka klaim didatangi palu emas dan punya relikwi legendaris. Ini terdengar kayak strategi public relations besar-besaran buat legitimasi politik. Dan strategi itu sangat efektif kan? Memasuki era monumental di bawah Konstantin, gereja nggak sembunyi lagi. Gereja kelahiran di Bethlehem buktinya. Dibangun tahun 327 Masehi, di atas gua kelahiran Yesus. Disinilah bagian yang sangat menarik. Anda tahu, bangunan raksasa institusi berkuasa biasanya dirancang dengan gerbang besar untuk mengintimidasi, ya kan? Biasanya begitu.
Tapi gereja kelahiran justru sebaliknya. Mereka punya pintu kerendahan hati yang tingginya cuma 1,2 meter. Ya, sebuah anomali arsitektur. Secara praktis, pintu sependek itu sangat efektif mencegah pasukan kuda musuh atau perampok menerobos masuk. Dan secara psikologis, ini analogi brilian soal gimana desain bisa manipulasi mental. Untuk masuk ruang sakral, Anda secara harfiah dipaksa merundukkan kepala. Memaksa ego Anda turun. Benar, terlepas dari seberapa besar kuasa Anda di luar pintu itu. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kelima situs ini nggak cuma sisa batu. Kita sedang melihat narasi utuh taktik langsungan hidup, mulai dari sel gerilya di rumah, menembus kurun, menyusup ke militer, sampai jadi institusi raksasa. Jadi apa arti semua ini bagi Anda? Ini membuktikan sejarah itu bukan cuma hafalan angka tahun. Ini cetak biru gimana sebuah gerakan beradaptasi melewati waktu. Pasti. Dan itu menyisakan satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang dari deep dive kita. Jika gedung terpenting kita hari ini terkubur pasir dan ditemukan arkeolog 2000 tahun lagi, kesimpulan apa yang akan mereka ambil tentang nilai peradaban kita saat ini hanya dengan mengamati bentuk pintu-pintu